Ya, selamat malam semua. Jadi, per hari ini saya mau menyampaikan tentang pandangan saya tentang IHSG. Pertama, ini dari sisi ini saya tampilin dari sisi Elliott Wave ya. Jadi, saya cukup meyakini bahwa IHSG saat ini berada dalam wave 4. Jadi dalam masa menuju ke wave 5. Cuman ya, yang seperti yang kita ketahui di dalam wave dari setiap Elliott Wave itu bakal ada wave-wave kecil lagi. So, saat ini IHSG dia sedikit offside daripada waktu itu prediksi kita kan ada head and shoulder seperti ini. Nah, saat ini dia sedikit keluar. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah masih bisa ini bisa dikatakan head and shoulder? Bisa aja. Jadi tingginya nggak harus sama, yang penting nggak boleh terlalu jauh. Karena kalau kita tarik Fibonacci dari atas sampai bawah, nah dia sudah lewat dari area golden ratio-nya. Nah, kalau kita masuk ke dalam menitan, di sini ada pattern double tops. Seperti ini. Dan IHSG dia, kalau kita perhatiin ya, setiap IHSG ada gaps, dia bakal cenderung ditutup. Nah, so akan lebih baik jika IHSG dia koreksi dulu. Nah, kemudian kalau break is okay, tapi kalau nggak bisa maka dia akan melanjutkan pattern head and shoulders-nya seperti itu. Jadi saat ini resisten daripada IHSG itu berada di angka 6.300. Itu menjadi titik penting untuk ditembus. Nah, kemudian beberapa saham yang menarik yang saya mau sampaikan adalah mungkin contohnya adalah hoki ya. Hoki menurut saya menarik. Jadi per today kemarin saya sempat merekomendasikan beli di 1000. Itu karena dia break dari konsolidasi di sini. Ini break dari 1000. Saat ini dia menyerupai dari pattern yang namanya broadening wedge. Jadi broadeningnya kalau mau lebih rapi seperti ini. Ya, seperti ini. Dia ada potensi untuk menuju tembus dari 1200. Saat ini posisinya sudah all time high. Kalau kita lihat dari weekly, ya, ini sebenarnya bisa dibilang bahwa dia break dari ya double bottom tapi di posisinya di atas, atau kita bisa katakan rectangle pattern di sini. Sehingga kalau seandainya ntar teman-teman ketemu hoki koreksi, ya boleh entry di dekat-dekat 1000 itu bagus. Dengan target kenaikan, kalau kita hitung dari pakai Fibonacci, so far terdekat adalah di 1313. Nah, selanjutnya saham-saham menarik yang lain adalah hari ini bukan BBTN, BTPS itu mencatat kenaikan yang lumayan. Jadi di sesi 1, hari ini saya sempat menangkap pergerakan ketika dia pas menembus di sini, di area-area ini. Jadi ini kalau saya perhatiin ya, ini saya bisa katakan adalah pattern dari falling wedge. Dia break dari, kalau kita lihat dari wedge ini belum break, justru baru mendekati. Tapi kalau kita nariknya seperti ini, dia sudah break. Nah, kalau kita masuk ke dalam hourly, dia ada pattern double bottom yang sudah divalidasi. Nah, ini teman-teman perhatiin ya. Jadi dia bottom, kemudian break. Volumenya juga lumayan gede di sini. Kalau kita masukin MACD, ya dia ada yang namanya MACD bullish divergence. Meskipun agak kecil, tapi saat ini potensi dari BTPS dia akan menyentuh ke areal kurang lebih 4100 ya. Sehingga ini bisa diperhatiin lagi yang dia sudah cukup lama turun ya. Nah, sehingga dia ada potensi ke 4100-an. Kalau kita pakai area Fibonacci, ya dia kurang lebih bakal menuju ke golden ratio-nya. Kita perhatiin volume hari ini juga lumayan. Nah, kemudian saham menarik yang lain adalah hari ini Pegas. Dia berusaha untuk, jadi ini kalau Pegas ya, dia ada 3 pattern setidaknya yang saat ini sedang memvalidasi. Ini saya pakai log scale ya. Jadi teman-teman harus tahu kalau di dalam chart itu kita bisa pakai log scale dan aritmatik. Jadi contohnya ya, kalau saya pakai scale biasa, ini mungkin yang biasa kalian pakai. Pegas itu tuh, even trend line-nya itu masih di sini. Tapi kalau saya ubah ke log scale,
maka Pegas sebenarnya dia tuh sudah hampir menyentuh trend line-nya. Dan kalau kita lihat Pegas ini punya 3 pattern yang saat ini sedang divalidasi. Jadi video kali ini saya ingin mengajarkan tentang bagaimana melihat kekuatan dari berbagai pattern. Jadi di dalam market ya, pattern itu nggak hanya cuma satu, dia bisa muncul pattern lain yang berlawanan. Apakah itu bullish continuous atau bisa jadi pattern yang berlawanan. Di opini saya saat ini Pegas itu memiliki pattern yang namanya cup and handle atau bisa dikatakan ascending triangle, no problem. Nah, kemudian di sini ada yang namanya double tops. Saat ini double tops ini sedang berusaha dilawan dengan ini seperti pola reversal. Kalau kita teman-teman lihat begini nggak kelihatan apa-apa kan, teman-teman bisa masuk ke jam-jaman. Jadi kalau di jam-jaman ya mungkin dia akan lebih kelihatan seperti ini. Jadi ini adalah double tops. Jadi ini klasik saja ya analisanya. Saya nggak pakai Fibonacci segala macam karena ntar terlalu rumit. Jadi di sini juga ada yang namanya pattern cup and handle. Nah, pertanyaannya adalah kalau saya masuk di sini, contoh, kemudian dia turun, saya kan rugi dalam dong lumayan. Iya, that's why. Ini alasan kenapa kalau kita entry di resistance, apalagi di market seperti ini, di market sedang sideways seperti ini, kita bakal dibuat galau. Karena resistance itu bakal dijadikan ajang untuk taking profit bagi market. So, saya merekomendasikan Pegas awalnya pertama kali itu di sini. 2 kali saya memposting di ini, di grup Sukor saya memposting seperti ini. Yang pertama, ketika dia berhasil break dari pola bullish ini, cup and handle, dia sempat balik dan membuat doji. Kemudian dia break. Di sini, ini adalah terjadi karena postingan dari Ustadz Yusuf Mansur. Saat itu kami sudah di dalam, sehingga sudah memberikan profit yang lumayan. Kemudian saya jual ketika dia break dari support ini. So, saya jual di sini. Kemudian nggak saya apa-apain, Pegas, saya beli lagi di sini. Jadi saat itu ada buktinya, sebentar saya kasih lihat. Nah, jadi pada Januari tanggal 27 itu saya memproyeksikan bahwa Pegas akan turun sebesar 8%. Kita boleh beli di 1340. Ini kelihatan ya, ini grup saya 1340. Nah, 1340-nya itu di sini. Kalau teman-teman lihat, saya ambil lurus crosshair 1340 itu di sini. Jadi open di sini, kemudian turun sebentar, habis itu naik kenceng 1340. Nah, saat ini itu profitnya sudah belasan persen sih ya, 1340 ke 150-an, di atas 10% lah. Itu udah lumayan banget. Jadi kami beli di sini, jual di sini, beli lagi di sini. Saat ini kita masih akan wait and see. Kalau dia mampu break, maka kami akan tambah muatan. Tapi kalau enggak turun, ya udah kita taking profit. Jadi kebanyakan belinya ketika ada di pom-poman beli, kemudian turun cut loss, naik lagi beli lagi, turun lagi cut loss lagi, naik lagi beli lagi. Jadi jangan kebalikan. Belinya ketika dia menyentuh support kuat yang tadi kan saya temukan di sini. Nah, kemudian beli lagi di sini. Taking profit ya, setiap dia jatuh taking profit gitu. Nah, kemudian saham lain yang saya mau kasih lihat pembelian saya adalah BBRI. BBRI saya sempat memproyeksikan dia turun dulu ke 4.000. Di 4.000 boleh beli, itu menarik. Nah, sekarang ini masih di tanggal yang sama ya, di tanggal Januari 27. Coba kita lihat BBRI tanggal 27. Ini rekomendasi saya berikan free. Nah, perhatikan, BBRI menyentuh 4.000. Dari 27 Januari itu di sini. Nah, di sini saya post. Kita tunggu BBRI di 4.000. Nah, di sini beli BRI 4.000, saat ini udah 4.700 alias sudah 13-14%. Nah, belinya jangan di sini ketika naik, entar turun di bawah, turun sebentar, malahan takut kan, ujung-ujung cut loss, ujung-ujung naik lagi. Jadi sebisanya beli, kita lihat big picture dulu. Nah, kemudian yang lain ya, big caps yang lain adalah BBNI.
BBNI postingan saya pada 27 Januari. Jadi di 27 Januari saya post 4 saham. BBNI, BBRI, Pegas, dan Pewon. Itu saya lihatnya menarik. Saya lihat potensi bahwa BBNI bakal koreksi 10%. 10% di big cap seperti BBNI itu bakal mengerikan kan. Lumayan dalam. Karena dia double tops di sini. Sehingga saya katakan aiming. Aiming itu artinya kita bidik di minus 10%, 5425. Nah, kita coba lihat sekarang saham BBNI. Nah, BBNI di 5425 itu di sini. Nah, saya sarankan beli di sini. Waktu itu saya lihat potensinya turun 10% dan honestly dia memang benar turun 10%. Nah, alasannya kenapa? Pertama begini. Kalau kita lihat dari scale biasa ya, scale aritmetik, dia trend line-nya masih jauh. Jadi sampai ke sini dia juga masih oke. Tapi kan sehingga itu alasan saya kita boleh beli juga di 5.000. That's why kita boleh cicil. Kalau di saham-saham big cap begini saya nggak takut. Kita lihat ini ya. Jadi saya katakan 5.000 boleh cicil karena itu berdasarkan scale aritmetik. Dan kalau berdasarkan scale logaritma, saya hapus. Kita coba lihat scale logaritma. Ya dia menyentuh trend lainnya. That's why itu alasan saya menyarankan beli di 2 titik menggunakan scale logaritma dan scale daripada aritmetik. Nah, ini juga merupakan pola yang namanya cup and handle. Jadi saya juga udah gambar bahkan cup and handle-nya di sini. Ya, saya cukup senang karena ada juga yang beli. Nah, ini cup handle-nya di sini. Ini 27 Januari ya. Tuh, jadi saya suruh beli di 5425 dan 5000. Di 5000 nggak dapat, dapatnya di 5425. Saat ini 5425 di sini, nah dia saat ini udah 6.200, itu udah oke banget. Nah, selanjutnya adalah waktu itu saham yang lain adalah Pewon. Jadi Pewon saya aiming beli di 430 atau minus 10% dari 480. Sayangnya sih nggak dapet. Jadi dari 3 plan tadi itu udah memberikan profit sekitar 40%. Nah, jadi saya pengennya belinya di sini, di gaps kecil ini. Tuh, dia sempat koreksi tapi nggak sampai. Tuh cuma sampai di sini. Kalau seandainya cicil sih udah lumayan banget, udah belasan persen, udah hampir 20%. Ya sayangnya nggak dapet sih. Jadi ini yang saya mau kasih tahu pertama adalah seperti ini. Apa sih aritmetik dan logaritma? Jadi gini, kalau seandainya ada satu saham yang naik 10%, besoknya naik 10%, kita satu saham, jadi begini ya. Ini kan chart. Oke, jadi satu saham, anggap saham Adro, dia naik 5%. Besoknya naik 5%, lusanya naik lagi, Adro 1000, naik 50 poin. Besoknya naik lagi 50 poin, besoknya lagi 50 poin. Nah, sekarang saya nanya, kalau kita pakai candle biasa, kenaikan 50 poin kan artinya tingginya sama. Contohnya begini. Ini naik 50 poin. Ini naik 50 poin. Ini naik lagi 50 poin. Berarti kan benar kan? Ini scale biasa. Nah, kalau scale dari logaritmik itu gimana? Nah, logaritmik itu begini. Ini chart baru ya. Jadi ini Adro. Besok dia naik 5 poin begini. Besoknya lagi 5 poin. Pertanyaannya saya adalah seperti ini. Kita anggap di sini 1000 ya. Naik 5 poin kan berarti 1005. Yang artinya naik 5% betul ya. 5% atau 5% benar nggak sih? Iya, 5% ya naiknya ya. Nah, kemudian kalau dia naik 5 poin lagi, berarti kan 1010. Apakah itu 5%? Jawabannya kan enggak. Ini 5 dari 1005 itu kan bukan 5% lagi. Kalau dari 1000 ke 1005 itu naiknya 5%. Plus 5%. Itu betul. Tapi dari 1005 ke 1000 itu artinya naiknya 4,9%. Kalau besok naik lagi ke 1015, naiknya itu makin kecil lagi, meskipun sama-sama 5 poin naiknya. Berarti dia ini 4,9 juga, tapi lebih rendah gitu. Kalau yang tadi intinya gini,
mungkin 4,8 sekian. Nanti kalau naik 5% lagi, kalau hitung dari 1015, 5 poin, sorry, jadi dia bisa ke 4,7. Sehingga persentase kenaikannya itu makin rendah. Sehingga kalau kita menggunakan logarithmic scale, dia candle-nya akan makin kecil. Kenaikannya makin kecil. Meskipun sama-sama 5 poin, tapi persentasenya melemah. Sehingga logarithmic scale itu bisa untuk melihat kekuatan tren. Mungkin tren di sini ya, kalau tren di logaritmik itu masih oke. Mungkin begini. Nah, tapi kalau di scale biasa, dia bakal agak susah menilai tren. Sebagai contoh, ya, ini tekim. Kalau saya menggunakan scale biasa, ya, begini. Ini kan scale biasa, ini contoh. Di scale biasa, tekim itu patah tren. Kalau hitung dari 2017 ke 2018, patah tren tekim itu berada di angka di 2019 bulan Juni. Jadi di sini dia patah. Tapi dari itu saya hapus. Habis itu saya menggunakan logarithmic scale. Kalau menggunakan logarithmic scale dari 2017 ke, nah, dia belum patah sampai di sini. Sorry. Sebentar. Sorry, di sini salah. Dari 2017 kan dia patahnya di bulan 2019 bulan Juli. Nah, kalau kita menggunakan logarithmic scale, dia dari sini. Tekim itu patah tren itu udah di awal banget 2018. Tapi kalau kita pakai scale biasa, dia patahnya di sini. Sehingga kalau seandainya penganut trend following, dia bakal udah exit di sini. Kalau kita menggunakan chart biasa, kita exitnya di sini jauh banget. Dari ada selisih sekitar 13.000 hingga 8.000. Itu kan jauh banget. Jadi pertanyaannya kalau seandainya saya harus pakai scale yang mana? Jawabannya kalian bisa bebas aja, tergantung fleksibilitas. Kalau saya pakai dua-duanya, sehingga analisa saya terkadang support itu bukan hanya satu, bisa dua, bisa tiga. Belum lagi itu harus dikombin sama Fibonacci, volume, chart pattern. Seperti itu pelajaran hari ini. Semoga ini ya terbantu, bermanfaat. Kalau seandainya merasa bermanfaat, boleh dibagikan ke teman, di-share di Instagram. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng. Terima kasih.